Pemirsa, selamat datang di channel Gerakan Perempuan Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa di channel Gerakan Perempuan Aceh bersama saya Riris, host untuk sesi kali ini. Video lainnya dapat pemirsa lihat di website berikut ini. Dan sebelumnya juga sudah ada video tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh. Pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang catatan akhir tahun yang disusun oleh kawan-kawan tim Jaringan Pemantau Aceh. Sudah hadir bersama kita Ibu Eva Hovifa Eshum. Beliau adalah koordinator Ibu ya, koordinator JPA Jaringan Pemantauan Aceh, juga Majelis Pemenuhan Hak Perempuan Korban di Balai Syura Ibu ya, dan sekaligus tim program di PKBI Aceh. Selamat datang Ibu. Ya, Apa kabar Ibu? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya. Baik, kita mau diskusi dengan Ibu lebih banyak tentang Catahu JPA. Kami sering mendengar tentang Catahu JPA, tapi mungkin pemirsa ingin tahu lebih jauh tentang Catahu dan JPA itu. Kira-kira apa ya Bu, Catahu JPA itu apa? Isinya itu apa dan bagaimana bisa ada dan bagaimana proses pembentukannya dan siapa saja yang terlibat? Ya, terima kasih Riris. Catahu merupakan catatan tahunan yang dikeluarkan oleh lembaga perempuan dan lembaga yang bergerak dalam pemenuhan hak asasi manusia di Aceh untuk mendokumentasikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Dalam hal ini memang Catahu dikoordinir dalam sebuah kerja tim JPA yang tadi Riris sudah sebutkan, yaitu tim Jaring Pemantauan Aceh 231. Jadi itu saya tambahkan sedikit. Oh iya, ada 231 Ibu. 231. Ya, kenapa penamaannya ada angka 231? Karena kami terinspirasi dari salah satu pasal dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang berbunyi tentang bahwa pemerintah dan pemerintah kota kabupaten serta masyarakat Aceh punya kewajiban untuk melaksanakan pemberdayaan perempuan yang bermartabat. Jadi kami sambil terus menagih kepada pemerintah untuk pemenuhan hak-hak perempuan korban terutama. Akhirnya kenapa itu dinamakan JPA 231. Nah, Catahu ini tahun ini pun akan kami buat untuk tahun 2013. Jadi kami ada sekitar 16 lembaga, organisasi perempuan dan organisasi HAM yang bekerja untuk mendokumentasikan kasus kekerasan terhadap perempuan. Dan di bawah naungan Balai Syura Urang Aceh. Oh, luar biasa ya. Artinya kawan-kawan gerakan perempuan dan CSO di Aceh cukup bergairah dan punya keinginan yang kuat untuk menangani, meminimalisir kasus-kasus kekerasan yang ada di Aceh. Ibu, mungkin bisa dijelaskan juga, kita ingin berbagi juga informasi tentang hasil atau temuan-temuan yang didapat dari Catahu, catatan akhir tahun pada tahun 2013 lalu Ibu. 2011-2012 sebelumnya sudah ada produk bukunya gitu ya, buku catatan tahunan itu memang 2 tahunan. Jadi temuan-temuan kami itu memang tinggi sekali, kasus-kasus kekerasan yang di ranah domestik, terus juga di publik. Artinya ternyata kekerasan tidak hanya terjadi di dalam rumah tangga, tapi juga di luar rumah, itu di ranah publik. Lalu juga ada kekerasan, kita masih mengangkat untuk 2 tahun lalu itu untuk mengadvokasi juga kasus-kasus kekerasan masa lalu. Ya, jadi temuan-temuannya itu memang 2 tahun lalu itu masih sangat tinggi kekerasan di domestik dan publik. Gitu. Jadi hal ini yang mendorong kami untuk terus menyuarakan, membunyikan angka-angka itu dalam catatan tahunan di 2013 ini. Yang juga sementara temuannya adalah tingginya angka kasus kekerasan seksual.
yang terjadi baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Jadi kekerasan seksual di publik pun tinggi gitu yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak terikat dalam rumah, tapi juga orang-orang terdekat di sekitar rumah ya, tetangga, terus juga pihak-pihak yang dekat kepada anak, guru gitu. Kalau dari presentasi kasus Ibu ya, bicara data nih, kira-kira berapa banyak periode Catahu yang lalu ya mencatat angka kekerasan yang dialami perempuan dan anak? Kalau di tahun lalu untuk konteks misalnya saja ya, salah satu contoh untuk kekerasan seksual itu kami temukan ada 27 kasus. Dan tahun ini itu cenderung mengalami peningkatan. Kami juga sangat sangat kaget terus terang, karena ini memang sumber data yang kami dapat adalah memang sumber data pendampingan. Itu tercatat ada sekitar 57 kasus malah kekerasan seksual itu terhadap anak perempuan. Itu temuan sementara kami yang memang saat ini sedang masih dalam proses analisanya. Wah, ini memang sangat dilematis atau ironis ya kira-kira, karena Aceh kan daerah yang sedang membangun atau memastikan agar pelaksanaan syariat Islamnya itu betul-betul terjadi, tapi di sisi lain pengawasan terhadap pemastian kenyamanan hidup perempuan dan anak juga masih sulit didapat ya Bu ya. Jadi ini memang artinya adalah PR besar untuk pemerintah hari ini maupun karena kita sedang memasuki proses pemilu nih, pemerintah yang akan datang ini menjadi menjadi PR besar untuk pemenuhan rasa aman, rasa nyaman terhadap warga negaranya. Ya karena begini, kita kan kasus kekerasan ini seperti fenomena gunung es ya, data yang muncul belum tentu mewakili semuanya. Artinya bisa saja data yang muncul itu hanya 30% atau berapa persen ya, sementara ada banyak kasus yang tidak terlapor. Tidak terlapor. Betul. Kira-kira Ibu apa alasan yang menjadi kesulitan masyarakat atau yang menjadi hambatan masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus ini Bu? Iya. Sementara kalau dari hasil pendampingan, karena memang kami kuatnya itu mendapatkan data ini adalah data pendampingan, itu banyak sekali korban yang di bawah ancaman, tekanan gitu ya. Jadi apalagi anak menjadi kelompok yang sangat rentan untuk mendapat ancaman, untuk diam, untuk tidak melapor. Jadi akhirnya keluarga pun merasa bahwa memang ini kasus yang harus ditutup-tutupi, jangan dibuka dulu, dianggap tabu, aib. Jadi anggapan itu juga masih ada. Jadi itu merupakan kendala juga. Maka kenapa yang tadi Rinis katakan ini seperti fenomena gunung es, memang iya. Jadi banyak sekali korban-korban yang tidak berani melapor karena diancam, di bawah tekanan oleh pelaku. Ya, itu salah satu faktor. Ya. Lalu Bu Eva, ini tadi kan kita bicara Catahu tahun lalu ya. Untuk proses tahun depan ini kita sudah selesai juga Bu Eva? Iya, ini sedang mulai memasukkan data dan sedang menganalisanya. Jadi kami harapkan dalam momen bulan April nanti, bertepatan di Hari Kartini, kita sudah punya untuk catatan tahunan ini di 2013. Menurut dari pandangannya kawan-kawan di tim JPA, apa pentingnya data ini? Atau Catahu ini? Sangat penting, karena tadi ya, pertama untuk ayo kita suarakan angka-angka ini gitu. Jangan dia menjadi diam, jangan dia menjadi angka yang tidak bergerak. Maksudnya angka ini kita angkat ke permukaan untuk pemenuhan ya, untuk advokasi, untuk mendorong pemerintah dalam hal ini untuk pemenuhan hak perempuan korban, dalam hal ini untuk memenuhi hak warga negara yang lebih besar malah untuk rasa aman dan bebas dari tindak kekerasan. Menarik ya. Kalau
melihat prosesnya, mendengar sekilas prosesnya, sepertinya pasti kan setiap kegiatan selalu ada hambatan atau kesulitan-kesulitan. Nah, di proses kawan-kawan JPA dalam penyusunan Catahu ini sendiri, apakah mengalami kondisi-kondisi yang seperti itu? Betul, pasti ada ya. Kendala itu datang dalam kondisi kita di internal juga eksternal. Maksudnya di internal itu juga karena kita mengandalkan data dari pendampingan dan ada sebagian dari pemantauan media sebenarnya. Cuma memang masih sangat terbatas dalam soal proses menginput data itu menjadi kendala karena memang ini tidak mudah, harus cross check lagi datanya gitu. Dan kadang pengisian datanya pun tidak lengkap, padahal ketika kita ingin menganalisanya itu harus data yang sangat lengkap sekali gitu dan rigid sekali. Nah, begitu juga dengan data yang dari pemantauan media, kita masih sangat sedikit sekali memantau data-data yang bersumber dari media. Jadi walaupun banyak sekali kasus-kasus kekerasan yang dimuat di media, cuma itu masih menjadi masih menjadi terbatas sekali di tim ini. Tapi kita sedang terus berupaya untuk memperkaya datanya gitu. Itu kendala internal. Kendala internalnya ya. Kalau kendala eksternalnya memang ini tidak menjadi proses yang sangat cepat untuk mengadvokasi angka-angka kasus ini gitu ya. Jadi situasi damai Aceh hari ini dan situasi politik Aceh hari ini masih menjadi perjalanan panjang untuk pemenuhan hak Masih perempuan. sulit ya, artinya masih sedikit sulit untuk mempercepat proses itu ya. Betul. Jadi belum menjamin ya ketika ada proses damai, ada proses situasi politik yang aman-aman tapi juga tidak aman gitu. Jadi itu sangat berpengaruh juga ternyata untuk menyuarakan advokasi ini. Bagaimana dukungan dari pemerintah atau pihak-pihak terkait yang ada di masyarakat dalam mempercepat proses Catahu ini, penyusunan Catahu ya Pak? Iya. Kita sedang terus mendorong dan membangun komunikasi yang intens dengan pemerintah untuk bersama-sama ya, karena juga sebenarnya ini merupakan kewajiban negara kan, maksudnya kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak-hak warga negaranya gitu. Kita hanya bagian tim kecil nih untuk membantu mendorong pemerintah dalam pemenuhan itu. Jadi upaya-upayanya sedang begitu tuh. Kita sedang melakukan komunikasi yang intens dengan pemerintah, dengan misalnya dengan audiensi, terus dengan memberikan presentasi situasi perempuan hari ini dan anak gitu. Jadi itu yang dilakukan. Nah, masyarakat sendiri juga kami berharap untuk terus melaporkan gitu. Itu paling minimal upaya yang bisa mungkin dilakukan oleh masyarakat bagian dalam mendukung proses ini gitu. Iya, Bu Eva. Kalau harapan lainnya, harapan artinya gini, ini kan selama proses penyusunan dari Catahu dari periode yang pertama, yang kedua tentu ada banyak kondisi-kondisi yang mungkin dari tim sendiri punya harapan khusus, apakah dari pemerintahnya, dari masyarakat dan dari pihak-pihak lainnya. Harapan yang paling besar dan kami sangat antusias untuk menyuarakannya adalah, ayo mari kita tambah barisan untuk untuk melakukan proses ini gitu. Jadi artinya kita harus membuang jauh-jauh anggapan bahwa ketika berbicara soal kekerasan itu masih aib, itu tabu, itu harus kita runtuhkan dan kita mulai perlahan-lahan untuk memperkuat barisan kita, memperbesar jumlah orang untuk bersama-sama mendokumentasikan kasus kekerasan. Itu harapan terbesar kami. Jadi bukan berkurang orang yang akan menyuarakan ini, tapi semakin bertambah barisan kita. Iya, pemirsa, kita ini juga menjadi harapan bersama. Pemirsa juga di rumah bisa menjadi bagian yang tidak terpisah dari proses ini, sehingga kasus-kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak baik di Aceh ataupun di daerah lain bisa berkurang sedikit demi sedikit dan akhirnya bisa nihil seperti itu. Jadi memang dukungan semua pihak ya Bu Eva ya, baik pemerintah,
kemudian LSM, masyarakat, dan semua pihak ini menjadi penting. Baik, Ibu Eva, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sangat banyak manfaat penting yang bisa kita dapat dari diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan tim JPA ini membuahkan hasil seperti yang direncanakan. Dan tetap semangat. Semoga ini menjadi simpanan di akhirat. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita dengan Ibu Eva Khofifah. Terima kasih Ibu Eva Khofifah atas diskusi yang sangat bermanfaat dan tentu sangat banyak informasi penting buat kami semua di sini. Semoga tim Ibu terus bisa bekerja dengan maksimal dan mudah-mudahan dukungan dari semua pihak juga semakin banyak sehingga bisa mengurangi angka kekerasan yang dialami perempuan dan anak. Dan pemirsa, dukungan dari pemirsa juga menjadi sangat penting agar kasus-kasus ini bisa berkurang tidak hanya di Aceh tapi juga di daerah lainnya. Baik, Ibu Eva, terima kasih banyak. Pemirsa, untuk informasi lebih lanjut dan lebih detail tentang isu-isu seputar perempuan, pemirsa dapat mengakses di website kami gerakanperempuanaceh.org. Kemudian dapat juga menggunakan fasilitas konsultasi yang ada di dalamnya untuk mendiskusikan isu-isu terkait perempuan yang dialami di masyarakat. Demikian pemirsa, serial diskusi kali ini di channel Gerakan Perempuan Aceh. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai bertemu lagi di channel di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.